Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung,
karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pertolongan Yesus selalu ada. Peristiwa Yesus berjalan di atas air Danau Galilea dalam bacaan Injil hari ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menjadi semakin populer karena peristiwa itu. Ia melakukan banyak penyembuhan dan memanggil 12 murid untuk menjadi pengikut resminya. Danau Galilea ini memiliki panjang 21 km, lebar 13 km, dan memiliki luas 166 km persegi dan kedalaman 43 meter dengan lingkaran keliling sepanjang 53 km. Para murid, menurut cerita, berada di tengah danau. Mereka pada saat itu berada sekitar 4 kilometer dari pantai. Yesus berada di lereng gunung untuk berdoa kepada Bapanya. Malam itu gelap dan terjadi badai. Tidak ada cahaya dari lampu jalan di kota terdekat. Tidak mungkin untuk melihat, bahkan dari jarak dekat saja. Namun, Yesus melihat para murid. Dia melihat mereka di tengah danau, sementara berjuang. Dia melihat mereka lelah dan khawatir, serta kehilangan harapan. Dia melihat mereka dalam bahaya. Jarak dan kegelapan tidak menghalangi Yesus untuk melihat kebutuhan mendesak orang-orang yang dikasihinya dan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Yesus melihat mereka dan menaruh belas kasihan kepada murid-muridnya sebagaimana Ia menaruh belas kasihan kepada orang banyak. Murid-muridnya pada saat itu juga seperti domba tanpa gembala. Mereka berada dalam bahaya. Maka Yesus datang kepada mereka. Yesus datang untuk menemani mereka di perahu yang diterjang badai. Ia datang untuk ikut merasakan penderitaan mereka. Ia datang tepat pada saat para murid amat membutuhkan kehadirannya. Saudara-saudariku terkasih,
Kadang-kadang kita merasa terperangkap dalam suatu situasi tanpa harapan, dan tidak ada seorang pun yang mau dan mampu menolong kita. Situasi kita yang seperti ini sama dengan yang dihadapi oleh para murid Yesus, seperti digambarkan dalam bacaan kita hari ini. Barangkali pemikiran bahwa Allah berada di tengah-tengah angin ribut pun menakutkan bagi kita. Apapun yang ada dalam pikiran kita, marilah kita mencoba menenangkan hati kita dan mendengarkan kata-kata yang diucapkan Yesus. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Karena seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Biasanya sesudah badai, pasti ada pelangi yang indah. Begitu juga sesudah perahu para murid diterjang badai, badai pun reda dan danau menjadi tenang ketika Yesus mendatangi mereka. Untuk itu, undanglah Yesus ke dalam perahu kehidupan kita, maka Ia akan membawa Anda ke pantai dengan selamat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.